kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman dulu, puasa, akhirnya takwa. Nah, setelah lulus puasa, kita perbaiki, kita tingkatkan, semakin serius, semakin benar, karena dilatih terus. Nah, yang benar, yang serius itu bahasa Arabnya hak. Ya, kalau dikaitkan dengan takwa, hak tuqati. Ya, hak itu kebenaran mutlak yang nggak bisa ditawar, yang sumbernya dari Allah. Kalau masih relatif disebut dengan sidqun namanya. Ya, ada yang suka merah, yang lain mengatakan saya senangnya biru, yang lain bilang saya senangnya putih. Bagi si fulan putih benar, bagi si fulan biru yang benar. Itu sidqun namanya. Ya, itu sidqun. Ma yahtamilu sidqa wal kadzib, sesuatu yang masih relatif. Tapi kalau kebenaran mutlak yang nggak bisa ditawar dan semua sepakat itu benar. Ya, matahari terbit di mana? Timur. Tenggelam di mana? Di barat. Kalau siang terang, malam gelap, itu kebenaran mutlak yang nggak bisa ditawar. Dalilnya jelas, terlalu jelas untuk ditolak. Itu hak namanya. Nah, semua yang bersumber dari Allah itu disebut hak, tidak pernah disebut dengan sidqun. Selalu hak. Manusia membenarkan disebut shadiq. Kalau terus membenarkan tanpa ragu disebut siddiq. Karena itu kenapa Abu Bakar disebut as-siddiq, karena membenarkan walaupun alasan apapun untuk membenarkan sesuatu yang jelas kebenaran. Karena itu di Quran ketika kebenaran disandarkan kepada Allah, itu menggunakan kata hak, bukan sidq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Baqarah ayat 147 contoh. Nah, takwa itu mesti hak. Ya, takwa itu mesti apa? Hak, bukan sidqun lagi. Karena itu kalimat Qur'annya, firman Allahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau ingin bertakwa, lakukan karena Allah. Bukan karena ada manusia, Anda rajin infak. Ada manusia, Anda rajin menunaikan salat. Lakukan karena Allah. Dan ikuti apa yang Allah berikan petunjuknya. Lalu dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunaikan dengan serius. Jangan cuma karena Ramadan Anda tahajud malam. Ba'da Ramadan selesai. Jangan karena Ramadan Anda rajin ke masjid. Ba'da Ramadan selesai. Anda melakukan itu karena Ramadannya atau karena Allah? Makanya para ulama mengatakan, kalau ada waktu yang istimewa atau tempat yang istimewa, bukan ditujukan untuk kita mengagungkan tempat atau waktunya, tapi supaya kemuliaan pendidikan di tempat dan waktu itu menyebar ke semua tempat dan waktu. Anda umrah haji insya Allah berangkat, yang akan berangkat, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik dan mabrur insya Allah. Yang belum berangkat kita doakan dipercepat insya Allah. Di Makkah dengan Madinah itu lebih semangat kan ibadahnya, ya. Nah, Makkah Madinah itu bukan untuk dikultuskan, tapi supaya berlatih di sana sehingga aura Makkah dan Madinah dibawa ke setiap tempat, sehingga kita merasakan semangat yang mendekati setidaknya walaupun tidak serupa. Jadi keberhasilan menunaikan ibadah umrah dan haji, ketika pulang dari sana lebih semangat ibadahnya. Sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan waktunya dibelikan, Ramadan itu bukan sekedar kita untuk memfokuskan berlatih meningkatkan saat Ramadan. Itu betul bagus. Tapi keberhasilan orang yang selesai dengan Ramadan adalah ketika dia membawa aura Ramadan ke setiap waktu walaupun suasananya tidak serupa. Walaupun kuantitasnya tidak sama, tapi dia membawa suasana itu sehingga dapat percikannya. Malam masih senang tahajud, walaupun mungkin rakaatnya tidak sampai 23, tidak sampai ke 11 misalnya. Masih mau baca Quran walaupun sebulan khatamnya mungkin tidak sebanyak saat Ramadan. Itulah hak. Lakukan karena Allah, bukan karena waktunya, bukan karena tempatnya. Dan konsisten jaga itu sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang bisa mengerjakan itu insya Allah selamat hidupnya sampai dia kembali kepada Allah membawa hati yang bersih.